Tadi aku dengar Mutiara bilang soal bayi yang ditinggalkan di rumah sakit. Apa Cynthia ninggalin anaknya di rumah sakit dan sekarang dia lagi nyari? Cynthia pasti dulunya bukan perempuan baik-baik. Apa mungkin dia punya anak karena kecelakaan? Makanya bayi itu ditinggalin. Akhirnya aku punya cara buat deketin Cynthia lagi. Ternyata Cynthia nggak sebaik yang orang-orang kira. Barusan Pak Ditya datang katanya nyariin kamu. Kamu udah ketemu sama Pak Ditya belum? Soalnya tadi aku lihat Pak Ditya pergi lagi. Oh, belum Mbak. Makasih banyak ya Mbak udah ngasih tahu saya ini. Saya ke Pak Ditya dulu ya. Oh, iya. Pak Ditya. Maaf tadi kata Mbak Marsha Pak Ditya nyariin saya. Ada apa ya Pak? Astaga, gara-gara dengar masalah Cynthia, aku jadi lupa sama tujuan awalku ke sini. Sebenarnya saya ke sini mau minta maaf sama kamu. Karena saya sudah mengusir kamu di studio foto itu. Mungkin perkataan saya nggak baik sehingga kamu tuh sakit hati sama saya. Enggak Pak Aditya, enggak seperti itu. Saya juga ngerti kok maksud Pak Aditya. Saya kan memang bukan keluarga. Lagian juga dari lama Pak Aditya udah saya maafin. Nggak perlu minta maaf, Pak. Makasih ya Mutiara. Mungkin kapan-kapan kita akan foto bareng ya. Kalau anak saya nggak mau, mungkin kita bisa foto berdua sama Bu Rianti bareng-bareng. Bapak yakin? Iya, saya janji. Tapi satu lagi, saya boleh minta tolong sama kamu. Kamu bujuk Aurel sama Kenzo supaya mereka tuh maafin saya. Karena saya sudah melakukan kesalahan besar sama mereka. Bapak emang ngelakuin kesalahan apa? Ya, mungkin saya tidak bisa cerita ke kamu. Karena saya ada urusan, nanti saya akan cerita ke kamu ya. Baik Pak Aditya, terima kasih banyak atas tawarannya. Nanti saya bakalan coba sebisa mungkin untuk ngebantuin ya Pak. Makasih ya Mutiara. Sama Pak. Aku nggak nyangka Pak Aditya bakal minta maaf dan ngajak aku foto bareng. Mbak, 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 gimana? Tumbler saya udah ketemu belum? Ya Allah, gimana ini? Ini udah siang. Aku udah janji kalau siang ini tumblernya udah harus ada. Siapa sih geter-geter pintu kayak gitu? Nggak bisa sabar dikit apa? Sebentar. Mana tumblernya? Tumbler? Kok semua orang nanyain tumbler sih? Tadi Non Sandra nanyain tumbler, sekarang kamu juga nanyain tumbler. Udah, nggak usah banyak nanya. Sekarang mana tas yang saya kasih ke kamu? Itu kalau sampai Dan Kenzo tahu saya kasih ke kamu, bisa-bisa saya dipecat ini. Bungkusan yang kamu kasih ke saya itu isinya bangkai tikus kan? Hah? 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 Tadi tikus? Siapa yang bilang? Itu isinya tumbler. Non Sandra
tadi yang bilang kalau itu isinya bangkai tikus, terus saya suruh buang bungkusannya. Aduh, gimana sih Non Sandra? Kalau cuma perkara mau ngebuang itu, kenapa nggak Nono aja yang disuruh? Aduh, terus sekarang saya harus cari di mana lagi? Ngapain? Sini. Ngapain sih tadi kayak gini sih? Ini, aduh, masa ini serius banget nih. Kita harus perlu ngomong nih. Jadi, nggak menutup kemungkinan Dan Kenzo bakal kesini buat nyariin tuh tumbler. Terus? Mbak, saya minta maaf banget. Tumblernya belum ketemu, tapi boleh nggak izinin saya untuk ganti rugi? Mbak, kamu pernah nggak sih kehilangan barang yang berharga dari seseorang? Rasanya tuh sakit, Mbak, sakit banget. Iya, saya ngerti kok, saya juga pernah. Foto terakhir orang tua saya dibakar. Bahkan kalung kerang yang ibu saya kasih dan itu pemberian terakhir dari ayah kandung saya, itu juga dihancurin. Saya tahu apa yang Bang rasain sekarang. Makanya saya ngerasa bersalah banget. Yaudah, saya mau ketemu sama bos kamu. Silahkan di dalam. Semoga nggak terjadi hal yang lebih buruk lagi dari ini. Mbak Siti. Assalamualaikum. Mbak Siti. Mas Kenzo nyari Non Sandra ya? Non Sandranya lagi kerja, Mas, nggak dari rumah. Saya sini bukan nyariin Sandra. Loh? Kamu udah kasih tas sama Mbak Dunu kan? Di sini tumbler. Kamu kemanain sekarang? Semoga Siti nurut sama apa yang saya bilang. Kalau sampai dia jujur, bisa dipecat saya. Saya mohon sama kamu balikin tumblernya sama saya sekarang. Tumbler itu penting buat banyak orang. Bisa merugikan banyak orang kalau tumblernya hilang. Mutiara bisa dipecat. Dan nama Sentiti Cafe juga bisa jadi buruk di depan semua orang. Balikin tumblernya. Ada di kamu kan? Pokoknya kamu harus bilang sama Dan Kenzo, pokoknya alasan apa aja deh. Nggak usah ngomong kalau tumbler itu udah dibuang. Enggak. Saya nggak mau. Saya maunya jujur. Gimana sih ini bocah? Kalau kamu jujur nanti dimarahin sama Dan Kenzo. Kenapa Mas Kenzo marah sama saya? Kan saya nggak tahu kalau itu tumbler. Ya pasti Mas Kenzo juga ngerti lah. Cetruk banget sih bocah ini dikasih tahu. Halo, Nu. Halo, Non Sandra. Ini gimana, Non? Dan Kenzo nyariin tumbler yang Nono kasih ke Siti itu, Non. Sekarang saya lagi di rumahnya Non Sandra. Sementara saya bisa ngindarin Dan Kenzo. Tapi nanti kalau ketemu Dan Kenzo, Nono mau jawab apa, Non? Can you please calm down? Bisa tenang nggak? Gimana sih Non Sandra kok bisa tenang? Ini Nono udah dicari-cari Dan Kenzo. Soalnya Mas Trimannya lagi kejar Nono.
Nuno, kamu tuh kenapa ribet banget ya? Kok malah ribet-ribetin Non Sandra yang ribet? Malah bawa Nuno segala. Gimana sih Non Sandra? Nuno denger ya, kamu udah saya transfer jadi please shut up. Non Sandra, jadi Siti harus jawab apa ke Den Kenzo kalau kesini? Kamu bilang sama Siti, terserah dia mau jawab apapun, bikin excuse yang bagus, bikin alasan apapun bohong terserah. Yang penting, jangan sampai Siti ngomong ke Kenzo kalau misalkan dia udah buang tas yang isinya tumbler itu, ngerti nggak? Kalau misalkan sampai Kenzo tahu, dia ngomong ke Kenzo, bilang sama dia bakal saya pecat dan gajinya nggak bakal saya bayar. Oke siap Non. Nuno sampein ke Siti ya Non. Tadi saya naik angkot Mas, terus kayaknya tasnya kelupaan deh. Ketinggalan di angkot Mas. Kamu jangan bohong sama saya, Siti. Kamu pulang dari rumah saya tuh naik ojol, bukan naik angkot, Siti. Iya, tadi saya naik ojol ke pasar, terus pulang dari pasar saya naik angkot gitu Mas. Ada siapa di rumah? Nggak ada siapa-siapa Mas, saya sendirian di sini Mas. Mudah-mudahan Suster Sally benar-benar balik ke kampung ya. Kalau enggak aku bisa kehilangan satu-satunya petunjuk yang aku punya. Orang itu kenapa sih? Bisa berarti ganggu. Ganggu ya terus setiap hari. Saya tahu rahasia besar Bu Cynthia. Tok. Ya, Pak. Di depan berhenti sebentar ya, Tok. Saya mau turun. Baik, Pak. Di sini, Pak. Ya, sini, Tok. Halo, Bu Cynthia. Aditya bisa stop nggak ganggu saya? Gak usah ngancam-ngancam saya, Pak. Saya nggak takut. Ini apa lagi ya? Masalah apa lagi ya? Ibu jangan marah dulu, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu. Kalau saya sudah tahu Ibu pernah punya anak. Maksudnya gimana, Pak? Bapak ngomong apa tadi? Bapak tahu saya punya anak. Bapak tahu dari mana ya? Ternyata benar. Cynthia nggak mungkin panik kalau ini bohong. Jadi, kenapa Ibu meninggalkan anak Ibu di rumah sakit? Pak, jawab, Pak. Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari Mutiara? Aku nggak mungkin bilang. Kalau aku nguping omongan Mutiara tadi, aku nggak mau hubungan kalian renggang. Karena bagaimanapun, aku akan lebih mudah mendekati kamu kalau ada Mutiara. Aku juga bisa diam-diam cari informasi lewat dia. Bu Cynthia, saya memang cari tahu semua hal tentang Bu Cynthia. Dan saya juga tahu soal fakta ini. Sekarang bagaimana kalau Dikta mengetahui soal ini? Tunggu sebentar. Saya kaget. Please tolong.
nggak tahu Bapak tahu dari siapa, tapi jangan cerita sama Dikta, Pak. Saya mohon sama Bapak. Tolong jangan cerita sama siapapun, Pak. Tenang Bu Cynthia, saya akan bantu mencari anak ibu. Tapi semenjak ibu meninggalkan anak ibu, apa ibu tidak ingin mencarinya?